Saat pulang, aku temukan gadis tergeletak di jalan ketika cuaca hujan deras. Tanpa pikir panjang, aku bawa ke rumah sakit. Tak disangka dia adalah CEO kaya raya yang pingsan akibat kelelahan. Ketika semua keluarganya berkumpul, alangkah kagetnya, aku malah disuruh menikahi CEO cantik itu. Dengan alasan begini. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Malam itu hujan turun deras, seperti ingin meruntuhkan seluruh kota. Jalanan yang biasanya ramai mendadak lengang. Hanya suara hujan yang menghantam aspal, dan sesekali kilat menyambar di langit gelap. Aku berjalan cepat menyusuri trotoar. Tubuhku sudah basah kuyup meski memakai jaket tipis. Air hujan meresap sampai ke kulit, membuatku menggigil. Tapi aku tak peduli. Pikiranku hanya tertuju pada rumah, tempat hangat untuk segera mengistirahatkan badan setelah seharian bekerja. Di tengah derasnya hujan, mataku menangkap sesuatu di sisi jalan. Awalnya kupikir itu hanyalah karung atau pakaian yang terbawa arus air. Tapi saat aku mendekat, jantungku seakan berhenti berdetak. Itu bukan karung, itu seorang gadis. Tubuhnya tergeletak miring, rambutnya yang panjang basah menempel di wajah. Pakaian yang ia kenakan lusuh oleh air dan lumpur. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru, dan dadanya naik turun pelan seolah napasnya tersisa sedikit. Aku terpaku sesaat, otakku mencoba mencerna. Siapa dia? Kenapa ada gadis sendirian di jalan hujan-hujan begini? Tapi detik berikutnya naluri kemanusiaanku mengambil alih. Aku berlari mendekat, berjongkok di sampingnya, dan menepuk pelan pipinya. Halo, kamu dengar aku? Suaraku nyaris tenggelam oleh derasnya hujan. Tak ada jawaban. Hanya desah lemah dari bibirnya. Panik mulai menguasai pikiranku. Aku tak bisa membiarkannya di sini. Dia bisa mati kedinginan kalau aku tidak segera menolong. Tanpa pikir panjang, aku mengangkat tubuhnya ke dalam pelukanku. Tubuhnya terasa dingin, sangat dingin, seperti sepotong es. Dengan langkah tergesa, aku berlari ke arah jalan besar. Sepatuku menendang genangan air, membuat cipratan ke segala arah. Tapi aku tidak peduli. Tanganku berusaha menutupi wajahnya dari hujan. Walau percuma karena kami berdua sudah sama-sama basah kuyup. Di ujung jalan, sebuah taksi melintas. Aku melambaikan tangan sekuat tenaga. Berhenti. Tolong berhenti. Taksinya berhenti dengan suara rem berdecit. Sopir menatapku dengan kaget melihat aku membawa seorang gadis tak sadarkan diri. Rumah sakit terdekat. Pak, cepat. Seruku dengan nafas terengah. Sopir itu langsung menginjak gas, dan taksi melesat menembus hujan malam. Sepanjang perjalanan aku memeluk gadis itu erat, berusaha memberinya sedikit kehangatan dari tubuhku. Bertahanlah, sebentar lagi kita sampai. Bisikku, meski aku tak yakin ia mendengarnya. Jantungku berdetak kencang, bukan hanya karena berlari, tapi karena ketakutan. Takut jika gadis ini tidak selamat. Setibanya di rumah sakit, aku langsung berteriak memanggil perawat. Tolong! Dia pingsan di jalan. Beberapa petugas berlari membawa tandu. Aku meletakkannya dengan hati-hati, merasa lega ketika dokter segera memeriksa kondisinya. Aku berdiri di lorong rumah sakit dengan baju basah. Rambut meneteskan air, dan nafas masih berat. Rasa khawatir tak kunjung hilang. Aku bahkan tak tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau kenapa dia bisa tergeletak di jalan seperti itu. Tapi entah mengapa, ada sesuatu dalam diriku yang membuatku ingin memastikan dia baik-baik saja. Beberapa menit kemudian, seorang perawat keluar dan berkata, "Dia selamat. Hanya kelelahan parah dan kedinginan. Untung kamu cepat membawanya ke sini." Aku menarik nafas panjang. Rasa lega menyelubungi hatiku. Malam itu, aku duduk di kursi tunggu rumah sakit, masih basah kuyup, menatap pintu ruang perawatan tempat gadis itu dirawat. Hujan di luar masih mengguyur, tapi entah kenapa, hatiku justru merasa hangat. Mungkin malam ini bukan kebetulan.
Mungkin ini awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku. Aku masih duduk di kursi tunggu rumah sakit dengan baju yang masih basah kuyup. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 11 malam. Aroma antiseptik khas rumah sakit bercampur dengan hawa dingin AC membuat tubuhku menggigil. Namun pikiranku hanya tertuju pada gadis yang barusan aku bawa. Tak lama, seorang dokter keluar dari ruang perawatan dengan wajah tenang. "Anda yang membawanya ke sini?" tanyanya. Aku mengangguk cepat. Syukurlah, kondisinya stabil. Dia hanya mengalami kelelahan parah dan hipotermia ringan karena hujan. Untung Anda cepat membawanya. Kalau tidak mungkin kondisinya akan memburuk. Aku menarik napas lega. Beban di dadaku seakan terangkat. Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, suara langkah cepat terdengar dari ujung lorong. Sekelompok orang datang tergesa-gesa. Mereka berpakaian rapi, sebagian mengenakan jas formal, dan dari cara mereka bergerak terlihat jelas bahwa mereka adalah orang-orang penting. Seorang pria parubaya dengan setelan jas hitam langsung mendekati dokter. "Bagaimana keadaan putri saya?" Suaranya tegas namun terdengar cemas. "Putri?" Aku menoleh cepat. "Jadi gadis itu. Keadaannya sudah stabil, Pak. Hanya butuh istirahat penuh," jawab dokter dengan hormat. Pria itu menghela napas panjang. Lalu barulah menyadari keberadaanku yang duduk di kursi. Pandangannya tertuju padaku, dari ujung kaki sampai kepala. Mungkin menilai siapa aku yang berani membawa putrinya ke sini. "Anda yang menolong anak saya?" tanyanya dengan suara dalam. Aku berdiri dan mengangguk gugup. "Iya, Pak. Saya menemukannya di jalan, pingsan. Jadi saya bawa ke sini." Mendadak semua mata tertuju padaku. Ada yang tampak heran, ada yang seperti menahan senyum, bahkan ada yang jelas-jelas menatap dengan ekspresi tidak percaya. Mungkin karena penampilanku yang sederhana, baju basah, rambut acak-acakan, dan sepatu yang penuh lumpur. Seorang wanita elegan yang tampaknya ibunya menatapku lembut. "Terima kasih, Nak. Kalau bukan karena kamu, mungkin anak kami." Suaranya tercekat. Lalu ia buru-buru menghapus air matanya. Aku menggaruk belakang kepala, merasa canggung. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Bu." Salah satu pria muda yang sepertinya saudara gadis itu ikut bicara. "Kamu tahu siapa yang kamu tolong?" tanyanya dengan nada penasaran. Aku menggeleng. "Tidak. Saya bahkan tidak tahu namanya." Ia tersenyum tipis. "Dia adalah Adelia Putri Pranata, CEO Pranata Group, perusahaan otomotif terbesar di kota ini." Aku terdiam. Otakku seperti berhenti bekerja sejenak. CEO? Perusahaan besar? Jadi gadis yang tadi kupeluk sambil berlari di bawah hujan, yang kubawa dalam taksi dengan pakaian kuyup itu, seorang wanita penting yang mungkin memiliki ratusan karyawan di bawahnya. Rasanya mustahil. Tapi melihat keluarga itu, pakaian mereka, cara bicara mereka yang berwibawa, aku tidak bisa menyangkal. "Terima kasih sudah menolongnya," kata ayah gadis itu lagi. Kali ini lebih tulus. Tidak banyak orang yang mau berhenti di tengah hujan hanya untuk membantu orang yang bahkan tidak mereka kenal. Aku tersenyum kecil, meski jantungku masih berdegup kencang. Perasaan aneh menyelubungiku. Seolah aku baru saja masuk ke dunia yang sama sekali berbeda. Ketika aku melihat ke arah pintu ruang perawatan, aku melihat sosok perawat keluar dan memberi isyarat bahwa pasien sudah bisa dijenguk. Keluarganya masuk terlebih dahulu, namun sang ayah menoleh kepadaku. "Kamu ikutlah. Aku ingin anakku tahu siapa yang menolongnya," katanya. Aku menelan ludah. Perasaanku campur aduk antara gugup, canggung, dan penasaran. Dengan langkah perlahan, aku mengikuti mereka masuk. Di dalam ruangan, Adelia berbaring dengan wajah pucat namun terlihat damai. Rambutnya sudah dikeringkan, wajahnya bersih, dan selimut menutupi tubuhnya. Untuk pertama kalinya aku bisa melihatnya dengan jelas, dan hatiku entah kenapa berdegup lebih cepat. Dia cantik, berwibawa, namun terlihat rapuh malam ini. Aku berdiri di sudut ruangan, tak berani mendekat terlalu jauh. Hanya bisa memandangi gadis yang tanpa sadar telah mengubah jalan hidupku malam itu. Ruangan perawatan itu hening.
Hanya terdengar suara mesin monitor yang berbunyi teratur dan hujan di luar jendela yang mulai mereda. Aku berdiri agak kaku di sudut ruangan, sementara keluarga Adelia berkumpul di sekeliling ranjang. Wajah mereka lega melihat putri mereka selamat. Namun suasana tegang masih terasa. Ayahnya, pria berwibawa dengan jas hitam rapi, menatapku dengan pandangan penuh arti. Ia berjalan mendekat. Langkahnya mantap namun tatapannya tajam seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu. "Kamu," katanya pelan, suaranya dalam. "Kamu yang menemukan dan menolong anakku." Aku mengangguk gugup. "Iya, Pak. Saya hanya kebetulan lewat dan melihat dia pingsan. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan." Ia menghela napas panjang. Lalu, yang mengejutkan, ia menepuk bahuku. "Nak, kamu mungkin tak tahu, tapi keluargaku sedang mengalami masa sulit." Adelia memaksakan diri bekerja siang dan malam demi perusahaan. Dia hampir tidak punya teman yang bisa dipercaya. Dan malam ini, Tuhan mengirimkanmu untuk menyelamatkannya. Aku hanya terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Kata-kata pria itu terasa berat, seakan membawa sesuatu yang lebih besar daripada sekadar ucapan terima kasih. Lalu ia menatap seluruh keluarganya, sebelum kembali menatapku dengan wajah serius. "Nak, sebagai rasa terima kasih kami ingin kamu menikah dengannya." Aku terperanjat. Jantungku berdetak begitu keras hingga rasanya seluruh ruangan bisa mendengarnya. Menikah?" Suaraku nyaris bergetar. Ibu Adelia yang sejak tadi duduk di kursi mendekatiku dengan senyum lembut. "Kau lelaki baik, tulus, berani. Malam ini kau sudah membuktikan bahwa kau rela menolong tanpa pamrih. Bukankah itu yang kami harapkan dari seorang pendamping hidup untuk Adelia?" Aku semakin tak percaya dengan apa yang kudengar. "Tapi Bu, saya hanya orang biasa. Saya bahkan bukan siapa-siapa." Saudara laki-laki Adelia ikut bicara. "Justru itu yang membuatmu layak. Kami sudah terlalu sering melihat orang mendekati kakak kami hanya karena harta atau kedudukan. Tapi kamu, bahkan tak tahu siapa dia ketika menolongnya. Itu artinya kamu murni tulus." Aku menatap Adelia yang masih tertidur lemah. Hati ini diliputi rasa campur aduk. Kaget, takut, bingung, bahkan sedikit hangat entah kenapa. Namun pikiran logisku menolak. Menikah dengan seseorang yang bahkan belum ku kenal? Itu gila. "Tapi Pak, suaraku tercekat. Ini terlalu mendadak. Saya tidak ingin seperti memanfaatkan keadaan. Bagaimana jika dia tidak setuju?" Ayahnya menatapku dalam-dalam. "Kami akan bicara dengannya setelah dia sadar. Tapi ketahuilah, kamu sudah kami anggap berjasa menyelamatkan nyawanya. Jika dia setuju, apakah kamu sanggup menerima takdir ini?" Pertanyaan itu membuatku terdiam lama. Aku menatap lantai, mendengar suara hujan yang perlahan berhenti. Hati kecilku berkata ini mungkin jalan Tuhan. "Baik, Pak," jawabku pelan. "Jika dia setuju, saya akan menerimanya." Ayah Adelia tersenyum tipis, seolah bebannya sedikit berkurang. "Terima kasih, Nak. Kami percaya ini keputusan yang benar." Aku keluar dari ruang perawatan dengan langkah gontai. Di luar, hujan sudah reda. Hanya tersisa sisa-sisa air menetes dari atap rumah sakit. Aku mendongak menatap langit malam yang mulai cerah. Dalam hati, aku berbisik, "Tuhan, apakah ini jalan MU? Apakah ini awal dari takdir yang akan mengubah seluruh hidupku?" Hari itu datang lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Beberapa hari setelah kejadian di rumah sakit, keluarga Adelia menghubungiku dan mengatakan bahwa Adelia sudah setuju dengan permintaan ayahnya. Aku sempat terdiam lama ketika mendengar kabar itu. Rasa kaget, gugup, dan bahagia bercampur menjadi satu. Dan kini, aku berdiri di depan cermin, mengenakan setelan jas sederhana yang disiapkan oleh keluarga Adelia. Jantungku berdegup begitu kencang, telapak tanganku berkeringat. Apa ini nyata? Gumamku pada diri sendiri. Belum genap seminggu aku bertemu gadis itu, dan hari ini aku akan menikah dengannya. Gedung pernikahan yang dipilih keluarganya tidak terlalu besar, namun tampak mewah dan elegan.
Bunga-bunga putih menghiasi pintu masuk, dan musik lembut mengalun di udara. Para tamu mulai berdatangan. Kebanyakan adalah orang-orang penting, kolega bisnis keluarga Pranata, dan beberapa pejabat kota. Ketika aku berjalan masuk ke aula, aku bisa merasakan tatapan orang-orang yang hadir. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menatap dengan heran, bahkan ada yang tampak menyeringai sinis. Itu suaminya? Bisik seorang tamu wanita. Katanya cuma orang biasa, bukan pengusaha. Cepat sekali ya, baru sakit langsung menikah. Bisikan-bisikan itu menusuk telingaku, membuatku merasa semakin kecil. Tapi aku mengingat janjiku pada ayah Adelia. Aku harus kuat. Dan kemudian, pintu aula terbuka. Semua mata beralih ke arah pintu. Adelia berjalan masuk, mengenakan gaun putih sederhana namun elegan. Wajahnya cantik dan berwibawa seperti biasanya. Namun ada kelembutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku menahan napas, kagum melihatnya. Saat ia berjalan ke pelaminan, aku bisa melihat tatapan matanya sesaat bertemu dengan mataku. Ada senyum tipis di bibirnya, seolah mengatakan, "Tenanglah, aku juga sedang berusaha." Prosesi pernikahan berlangsung hikmat. Suara penghulu mengalun. Saksi-saksi mengangguk setuju. Saat aku mengucapkan ijab kabul, suaraku sempat bergetar, namun akhirnya lancar. "Sah!" seru para saksi. Tepuk tangan bergema di ruangan. Aku menoleh ke Adelia. Ia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Kami saling tersenyum, seolah mencoba menerima kenyataan bahwa kini kami adalah suami istri. Setelah prosesi selesai, acara resepsi dimulai. Banyak tamu yang datang mengucapkan selamat. Meski aku bisa merasakan tidak semua ucapan itu tulus. Ada yang memberi senyum hangat, ada pula yang memandang sinis seakan berkata, "Kau hanya beruntung." Di tengah semua itu, Adelia tetap menggenggam tanganku erat. "Abaikan mereka," bisiknya. "Hari ini hanya tentang kita." Ucapan itu membuat hatiku sedikit tenang. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa bahwa mungkin kami bisa melalui semua ini bersama-sama. Malam itu, ketika acara usai dan para tamu sudah pulang, aku berdiri di halaman gedung, menatap langit malam yang cerah setelah hujan beberapa hari lalu. Dalam hati aku berkata, hidupku sudah benar-benar berubah. Kini aku bukan hanya diriku sendiri, tapi suami dari seorang CEO yang dikenal banyak orang. Apapun yang terjadi setelah ini, aku harus siap. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti mimpi. Aku kini tinggal di rumah besar milik keluarga Adelia. Rumah yang luasnya berkali lipat dari kontrakan kecilku dulu. Tapi meski dindingnya megah, hatiku belum tentu selalu merasa nyaman. Sejak berita pernikahan kami tersebar, bisikan-bisikan miring mulai terdengar. Rekan-rekan kerjaku yang dulu biasa saja kini memandangku dengan tatapan berbeda. Ada yang terang-terangan bersiul ketika aku lewat. Ada yang bercanda sinis. "Wah, luar biasa. Dulu naik motor butut, sekarang suami CEO. Cepat sekali naik derajat. Tinggal nikah sama orang kaya, ya. Jangan lupa sama kita kalau nanti punya mobil sport." Aku hanya tersenyum hambar, pura-pura tidak mendengar. Tapi jauh di dalam hati, kata-kata itu menusuk. Mereka tidak tahu bahwa aku sendiri masih bingung dengan apa yang terjadi. Tetangga-tetangga di kampungku pun ikut heboh. Saat aku sesekali pulang menengok orang tua, beberapa orang berbisik-bisik sambil melirik. Katanya menikah sama bos besar. Ah, pasti cuma aji mumpung. Mana mungkin bos kaya mau sama orang biasa kalau bukan karena terpaksa. Kalimat itu seperti belati. Tapi aku memilih diam. Aku tahu menjelaskan apapun tidak akan membuat mereka percaya. Bahkan di kalangan bisnis keluarga Adelia, cibiran tidak kalah pedas. Dalam sebuah acara makan malam perusahaan, aku sempat mendengar bisikan para tamu. Dia siapa sebenarnya? Hanya pria biasa, bukan pengusaha. Bagaimana bisa jadi suami CEO? Perusahaan ini akan baik-baik saja, atau dia hanya akan jadi beban? Mendengar itu, aku menunduk, meremas jemariku di bawah meja.
Namun di sisi lain, Adelia menggenggam tanganku diam-diam, memberi isyarat agar aku tenang. Tatapan matanya seolah berkata, "Jangan pedulikan mereka. Aku ada di sisimu." Itu memberi sedikit kekuatan. Tapi malam-malamku tetap penuh gelisah. Aku sering duduk sendiri di balkon, menatap langit malam, bertanya pada diriku sendiri, apa aku memang pantas? Apa aku bisa membahagiakan dia? Setiap kali aku hampir goyah, aku mengingat kejadian malam hujan itu. Bagaimana aku berlari membawa tubuhnya yang lemah ke rumah sakit. Aku tidak menolongnya karena tahu siapa dia. Aku hanya melakukan yang benar. Dan mungkin inilah balasannya. Ujian, bukan hanya hadiah. Suatu malam, aku memberanikan diri berbicara pada Adelia. Aku tahu banyak orang meremehkanku. Aku tidak ingin mereka berpikir aku hanya menumpang hidup dari kamu. Adelia tersenyum lembut, meski terlihat lelah setelah seharian bekerja. Mereka boleh berkata apa saja. Yang penting aku tahu siapa kamu. Kamu adalah orang yang menyelamatkanku. Itu yang paling berharga. Ucapan itu membuat dadaku hangat. Tapi justru karena itu aku semakin bertekad. Aku harus membuktikan bahwa aku bukan hanya suami yang datang membawa cerita heroik satu malam, melainkan seseorang yang layak berdiri di sampingnya. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan hanya berdiam diri menikmati kenyamanan hidup. Aku harus bekerja keras, membangun sesuatu dari tanganku sendiri. Aku harus bisa membungkam cibiran mereka dengan bukti, bukan kata-kata. Sejak malam itu, aku benar-benar mengubah cara hidupku. Setiap pagi aku bangun lebih awal, bahkan sebelum matahari terbit, dan duduk di ruang kerja kecil di rumah. Di sana, aku membaca buku-buku tentang bisnis, manajemen keuangan, hingga motivasi hidup. Buku-buku itu sebagian kubeli dari toko buku bekas, sebagian lagi kupinjam dari perpustakaan. Adelia terkadang keluar kamar dan mendapati aku sudah duduk dengan buku tebal dan secangkir kopi di meja. Ia hanya tersenyum melihat kesungguhanku. "Kamu tidak harus memaksakan diri seperti ini," katanya suatu pagi. Aku menggeleng. "Aku harus bisa berdiri sejajar denganmu. Aku tidak ingin orang-orang terus memandangku rendah." Selain membaca, aku juga mulai menghadiri seminar bisnis dan pelatihan wirausaha. Meski awalnya merasa canggung karena dikelilingi orang-orang yang tampak jauh lebih berpengalaman, aku memaksa diriku bertanya dan belajar. Bahkan, aku tak segan mendekati beberapa pengusaha senior yang menjadi pembicara, sekadar meminta waktu 15 menit untuk berbicara dan bertanya. Ada yang menolak, ada yang hanya memberi jawaban singkat, tetapi ada juga yang bersedia berbagi pengalaman. Dari mereka aku belajar banyak tentang jatuh bangun dalam dunia usaha, tentang bagaimana menghadapi kegagalan, dan bagaimana membaca peluang. Siang hari, aku mulai ikut membantu beberapa kegiatan kecil di perusahaan Adelia. Bukan sebagai pejabat atau karyawan resmi, tapi lebih sebagai pengamat. Aku memperhatikan cara manajer berkomunikasi, cara staf menghadapi masalah, dan bagaimana Adelia mengambil keputusan penting. Semua itu kucatat dalam buku kecilku. Malam harinya, saat Adelia pulang kerja, aku sering mengajaknya berdiskusi. "Kenapa kamu memilih strategi itu?" tanyaku dengan rasa ingin tahu. Adelia tidak keberatan. Bahkan ia senang melihatku mulai tertarik pada dunia yang ia geluti. Tapi perjuangan itu tidak mudah. Ada hari-hari ketika tubuhku terasa lelah. Mataku perih karena kurang tidur, dan pikiranku dipenuhi rasa ragu. Pernah suatu malam aku hampir menyerah. Aku berkata pada Adelia, "Apa gunanya semua ini? Mungkin mereka benar. Aku hanya pria biasa yang kebetulan beruntung." Adelia mendekat, memegang tanganku, dan berkata lembut, "Kamu bukan hanya beruntung. Kamu berani mengambil keputusan menolongku malam itu. Dan kamu berani menerima semua ini. Itu sudah menunjukkan bahwa kamu berbeda. Jangan menyerah." Kata-katanya seperti api yang kembali menyalakan semangatku. Aku kembali fokus, mengatur jadwal harian, dan menetapkan target-target kecil. Bulan demi bulan berlalu. Perlahan, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Cara berpikirku lebih terstruktur,
Cara berbicaraku lebih percaya diri. Orang-orang di sekitar mulai melihatku dengan cara berbeda. Bahkan beberapa staf Adelia yang dulu sinis, kini mulai menghormatiku karena melihat kesungguhanku. Namun aku tahu, semua ini baru awal. Belajar saja tidak cukup. Aku harus mempraktikannya, harus menciptakan sesuatu yang nyata. Malam itu, sambil menatap langit dari balkon rumah, aku berbisik pada diriku sendiri. Saatnya aku memulai sesuatu. Saatnya aku membangun sesuatu yang bisa membuatku berdiri tegak di sampingnya, tanpa rasa minder lagi. Keputusan itu akhirnya kuambil setelah berminggu-minggu belajar dan berdiskusi. Dengan tabungan yang kukumpulkan sejak lama ditambah sedikit modal dari Adelia, aku memulai usaha pertama, sebuah showroom mobil bekas kecil di pinggir kota. Lokasinya tidak mewah, hanya sebuah lahan dengan kanopi sederhana dan papan nama yang kubuat sendiri. Hari pertama membuka usaha, aku datang paling pagi. Bau cat baru masih tercium dari papan nama. Mobil-mobil yang kupajang pun sudah kuperiksa satu persatu. Aku ingin semuanya terlihat rapi meski kecil. Namun, sepanjang hari, hampir tak ada pembeli yang datang. Hanya ada beberapa orang yang mampir sekadar bertanya harga, lalu pergi tanpa membeli apa-apa. Hari-hari berikutnya pun tidak jauh berbeda. Panas matahari membakar kulitku saat menunggu di luar. Kadang hujan turun deras membuatku buru-buru menutupi mobil-mobil dengan terpal. Kadang ada calon pembeli yang menawar dengan harga terlalu rendah, hingga aku nyaris tak mendapat keuntungan. Suatu malam aku pulang dengan wajah murung. Aku duduk di ruang tamu tanpa bicara, hanya menatap lantai. Adelia mendekat, duduk di sampingku, dan memegang tanganku. "Kenapa kamu terlihat begitu lelah?" tanyanya lembut. Aku menghela napas panjang. Showroom sepi. Aku mulai berpikir, mungkin aku salah memilih usaha. Mungkin aku memang tidak cocok di bisnis. Adelia menatapku dalam-dalam. Aku percaya kamu bisa. Semua orang memulai dari nol. Jangan menyerah hanya karena beberapa hari pertama tidak sesuai harapan. Aku akan tetap mendukungmu. Kata-kata itu seperti menyiram hatiku dengan air sejuk. Keesokan harinya aku kembali ke showroom dengan semangat baru. Aku mulai mempelajari strategi pemasaran sederhana, mencetak brosur, memposting mobil-mobilku di media sosial, bahkan mendatangi bengkel untuk menawarkan kerjasama agar pelanggan mereka diarahkan ke tempatku. Pelan-pelan, satu persatu pembeli mulai datang. Hari pertama aku berhasil menjual satu mobil. Rasanya seperti kemenangan besar. Aku pulang dengan wajah berseri-seri, menceritakan semuanya pada Adelia yang menyambutku dengan pelukan hangat. Namun perjalanan itu tetap tidak mudah. Ada hari-hari ketika tidak ada satupun pembeli yang datang, membuatku harus berpikir ulang bagaimana bertahan. Aku belajar mengenal pasar, mempelajari apa yang disukai pelanggan, bahkan ikut turun tangan memperbaiki mobil agar bisa dijual dengan harga lebih baik. Di saat-saat sulit, aku sering mengingat wajah orang-orang yang pernah mencibirku. Itu menjadi bahan bakar semangatku. Aku ingin suatu hari mereka melihat bahwa aku tidak hanya bergantung pada status suami CEO, tapi bisa berdiri dengan bisnisku sendiri. Adelia selalu ada di sisiku. Setiap kali aku pulang dengan badan lelah dan baju berdebu, ia selalu menyambutku dengan senyuman. "Hari yang berat?" tanyanya. Aku hanya mengangguk. Dan ia akan berkata, "Kamu hebat, besok pasti lebih baik." Dukungan itu membuatku bertahan. Meski sering hampir menyerah, aku memilih bangkit setiap pagi, karena aku tahu aku sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis. Aku sedang membangun harga diriku sendiri. Tak lama setelah bisnisku mulai stabil, badai datang tanpa peringatan. Sebuah showroom besar baru dibuka tidak jauh dari tempatku. Showroom itu mewah, dengan bangunan kaca modern, parkiran luas, dan koleksi mobil yang jauh lebih banyak. Yang paling membuatku terkejut, mereka menjual mobil dengan harga di bawah pasaran. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Pelanggan yang biasanya datang ke tempatku kini lebih memilih showroom baru itu. Mereka menawarkan promo besar-besaran, cicilan ringan, potongan harga, bahkan hadiah langsung. Dalam sebulan, penjualanku anjlok drastis. Aku duduk di meja kerjaku malam itu,
menatap buku keuangan dengan kepala pening. Angka-angka merah terpampang jelas. Kalau begini terus, kita tidak akan bertahan 2 bulan lagi, gumamku pelan. Adelia datang membawa secangkir teh hangat. Ia melihat wajahku yang muram, lalu duduk di sebelahku. Apa tidak ada cara lain? Tanyanya lembut. Aku menggeleng pelan. Aku tidak bisa menurunkan harga serendah mereka. Modal kita tidak sebesar itu. Kalau aku ikut perang harga, kita justru akan rugi. Adelia memegang tanganku. Berarti kamu harus mencari cara lain. Kamu bukan orang yang mudah menyerah, kan? Kata-kata itu menyalakan semangatku kembali. Malam itu aku tidak tidur, memikirkan strategi. Aku mencari tahu apa yang showroom besar itu tidak miliki. Sesuatu yang bisa menjadi keunggulan bisnisku. Akhirnya aku mendapat ide. Pelayanan. Aku mulai menawarkan jasa jemput antar mobil untuk pembeli yang sibuk, memberikan garansi mesin yang lebih panjang, dan bahkan memberikan fasilitas konsultasi gratis sebelum membeli mobil, agar pelanggan mendapatkan mobil yang benar-benar sesuai kebutuhan mereka. Awalnya, aku ragu apakah strategi ini akan berhasil. Tapi perlahan-lahan, beberapa pelanggan mulai kembali. Saya senang di sini karena merasa dilayani, bukan sekadar beli mobil, kata seorang pelanggan yang puas. Selain itu, aku mulai membangun hubungan dengan bengkel-bengkel lokal. Aku menawarkan kerjasama. Setiap pelanggan mereka yang membeli mobil di tempatku akan mendapat diskon servis. Strategi itu membuat namaku mulai dikenal di kalangan pecinta otomotif lokal. Meski penjualan belum sebanyak dulu, aku merasa bisnisku mulai bertahan. Yang paling membuatku terharu adalah ketika Adelia suatu hari datang ke showroomku. Duduk di kursi tamu sambil melihatku berbicara dengan calon pembeli. Setelah pelanggan itu pergi, ia berkata sambil tersenyum, "Aku bangga padamu. Kamu tidak hanya bertahan, tapi juga berani melawan arus." Ujian itu mengajarkanku satu hal. Bisnis bukan hanya soal siapa yang punya modal terbesar, tapi siapa yang punya ide, keberanian, dan ketekunan untuk terus beradaptasi. Malam itu, meski tubuhku lelah, aku duduk di kursi showroom yang sepi dan menatap deretan mobilku. Dalam hati aku berkata, aku belum kalah, ini baru permulaan. Perjuangan panjang itu akhirnya membuahkan hasil. Strategi yang kupikirkan di malam-malam gelisah mulai menampakkan hasil. Pelanggan yang datang bukan hanya membeli mobil, tetapi juga merekomendasikan showroomku pada teman-teman mereka. Kalau mau beli mobil bekas yang jujur dan terjamin, coba ke showroom itu, kata seorang pelanggan di sebuah grup komunitas otomotif. Ulasan positif di media sosial semakin banyak. Nama showroomku perlahan menjadi perbincangan. Bahkan beberapa influencer otomotif lokal datang membuat konten di tempatku. Hari-hari yang dulu sepi kini berubah. Setiap pagi, aku harus datang lebih awal karena sudah ada calon pembeli yang menunggu. Telepon terus berdering. Pesan masuk di ponsel tak berhenti, menanyakan stok mobil. Aku mulai mempekerjakan 2 orang staf untuk membantu, karena aku tak sanggup lagi mengurus semuanya sendiri. Hari pertama aku berhasil menjual 5 mobil sekaligus. Aku hampir tak percaya. Malamnya aku pulang dengan senyum yang sulit kuhentikan. Adelia menatapku penuh rasa ingin tahu. Kamu kenapa? Tanyanya sambil tertawa kecil. Aku berhasil menjual 5 mobil hari ini, kataku sambil duduk, lelah namun bahagia. Adelia tersenyum bangga, lalu memelukku. Aku sudah bilang kamu bisa. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri. Keberhasilan itu memberiku keberanian untuk mengambil langkah lebih besar. Aku mulai menabung dari keuntungan setiap bulan, hingga akhirnya cukup untuk menyewa lahan baru di kota tetangga. Membuka cabang baru bukanlah keputusan kecil, tapi aku tahu inilah saatnya memperluas sayap. Ketika cabang kedua resmi dibuka, aku berdiri di depan papan nama baru itu, memandangi dengan mata berkaca-kaca. Dulu aku hanyalah pria biasa yang tak punya apa-apa, hanya mengandalkan gaji pas-pasan. Kini aku berdiri di depan usaha yang kuciptakan dengan keringat, air mata, dan dukungan istri yang tak pernah berhenti percaya. Para staf baruku memanggilku, "Bos." Sesuatu yang dulu terasa jauh dari jangkauan. Tapi aku tidak sombong. Justru aku mengingatkan mereka untuk selalu melayani pelanggan dengan tulus,
Sama seperti yang kulakukan dulu. Yang paling membuatku terharu adalah ketika beberapa orang yang dulu mencibir kini datang membeli mobil di tempatku. Mereka menatapku dengan raut malu. Tapi aku hanya tersenyum dan melayani mereka dengan ramah. Suatu malam, aku dan Adelia duduk di balkon rumah, memandang lampu-lampu kota. Ia menggenggam tanganku. Aku bangga padamu. Kamu sudah membuktikan pada dunia bahwa kamu bisa berdiri di sampingku, bukan di belakangku. Aku menatapnya, merasakan kehangatan yang sulit diungkapkan. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah menyerah. Terima kasih sudah selalu percaya. Malam itu aku sadar, perjalanan ini bukan hanya soal bisnis atau uang, tapi soal harga diri, perjuangan, dan cinta. Perlahan-lahan, hidupku benar-benar berubah. Bukan hanya dari sisi materi, tetapi juga dari cara orang-orang memandangku. Jika dulu setiap langkahku selalu disertai cibiran, kini mereka menatapku dengan penuh rasa hormat. Di lingkungan rumahku yang dulu, suasananya berbeda. Tetangga yang dulu berbisik-bisik sinis kini tersenyum ramah setiap kali aku datang. Ada yang sengaja mampir ke rumah orang tuaku hanya untuk bertanya kabar. Wah, bangga sekali ya punya anak yang sukses seperti itu, kata mereka sambil menepuk bahu ayahku. Ayah hanya tersenyum bangga. Meski aku tahu di dalam hatinya ia menahan haru. Suatu siang, aku bertemu salah satu teman lama yang dulu paling sering mengejekku. Wajahnya canggung saat menghampiriku. Bro, aku cuma mau bilang, maaf ya. Dulu aku suka ngomong yang enggak-enggak. Ternyata kamu bisa sejauh ini. Salut. Aku hanya tersenyum dan menepuk bahunya. Tidak apa-apa. Semua orang berhak salah menilai. Yang penting sekarang kita bisa saling menghargai. Di kantor Adelia pun suasananya berubah. Para staf yang dulu memandangku rendah kini menyapaku dengan sopan. Beberapa bahkan datang padaku untuk meminta saran bisnis. Pak, bagaimana caranya memulai usaha dengan modal kecil seperti Bapak? Tanya mereka. Awalnya aku agak canggung dipanggil, Pak. Tapi aku sadar ini adalah buah dari kerja keras. Aku pun dengan senang hati berbagi pengalaman, menceritakan bagaimana aku hampir menyerah, bagaimana aku mencari ide di tengah malam, hingga akhirnya bisa bangkit. Puncaknya, aku diundang menjadi pembicara dalam sebuah seminar wirausaha lokal. Di sana, aku berdiri di depan puluhan anak muda yang haus inspirasi. Saya bukan orang yang lahir kaya, kataku di depan mikrofon. Saya hanya orang biasa yang memutuskan untuk tidak menyerah. Jangan takut memulai dari nol, karena dari situlah kalian akan belajar arti sesungguhnya dari kesuksesan. Tepuk tangan bergema di ruangan. Saat itu aku melihat Adelia duduk di barisan depan, menatapku dengan mata berbinar-binar. Senyumnya membuat hatiku semakin mantap. Malamnya, kami makan malam berdua di teras rumah. Adelia berkata pelan, "Lihat, sekarang semua orang menghormatimu. Kamu tidak perlu lagi menjelaskan siapa dirimu. Mereka sudah melihatnya sendiri." Aku mengangguk pelan. Rasanya lega. Dulu aku hanya ingin membuktikan sesuatu. Tapi sekarang aku sadar, yang paling penting bukan membuktikan pada orang lain, melainkan pada diriku sendiri. Angin malam berhembus pelan, membawa ketenangan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku merasa benar-benar berdiri sejajar dengan Adelia, bukan hanya sebagai suami, tetapi sebagai mitra hidup yang setara. Hari-hari kami kini terasa jauh berbeda dibanding awal pernikahan dulu. Jika dulu ada rasa canggung setiap kali kami duduk bersama, kini kebersamaan itu terasa hangat. Pagi-pagi, aku sering membuatkan kopi untuk Adelia sebelum ia berangkat kerja. Sementara itu, ia dengan senyum lembut membetulkan dasi jas kerjaku. "Kamu terlihat semakin seperti seorang bos," godanya. Kami menjadi pasangan yang saling melengkapi. Di rumah, kami berbagi tugas dengan adil. Meskipun kami memiliki asisten rumah tangga, kami tetap suka melakukan beberapa hal berdua, memasak bersama di akhir pekan, membereskan ruang kerja, bahkan kadang pergi berbelanja ke pasar seperti pasangan biasa. Momen-momen sederhana itu membuatku merasa lebih dekat dengannya. Di dunia bisnis, hubungan kami semakin solid.
Adelia sering mengajakku menghadiri rapat-rapat besar perusahaan. Awalnya aku hanya duduk dan mendengarkan. Tapi lama-kelamaan ia mulai memintaku menyampaikan pendapat. Kamu punya cara pandang yang berbeda. Itu bisa jadi masukan penting bagi perusahaan, katanya suatu hari. Aku pun mulai belajar bagaimana melihat masalah dari sisi manajemen. Adelia mengajarkan cara membaca laporan keuangan, menganalisis tren pasar, dan bernegosiasi dengan klien. Tidak jarang, ide-ide kecil dariku justru membantu perusahaan menemukan strategi baru. Hubungan kami pun dipenuhi canda tawa. Sepulang kerja, kami sering menghabiskan waktu di teras rumah sambil bercerita tentang hari kami masing-masing. Ada kalanya Adelia bercerita tentang betapa sulitnya menjadi pemimpin, dan aku mendengarkan dengan sabar, memberi dukungan. Ada kalanya aku bercerita tentang pelanggan unik di showroom, dan ia tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Yang membuatku semakin bahagia adalah ketika ia berkata, "Aku merasa beruntung menikah denganmu. Dulu aku pikir pernikahan ini hanya bentuk tanggung jawab keluarga. Tapi sekarang, aku tahu ini takdir yang terbaik." Aku terdiam sejenak, lalu menggenggam tangannya. Aku juga merasa begitu. Kamu bukan hanya istriku, kamu adalah sahabatku, partnerku dalam hidup. Malam-malam kami kini sering diisi dengan doa bersama. Kami duduk berdampingan, saling mendoakan agar rumah tangga kami selalu diberkahi dan bisnis kami diberi kelancaran. Kebiasaan itu membuat hubungan kami semakin kuat, bukan hanya secara lahiriah tetapi juga batiniah. Di mata orang lain, mungkin kami pasangan yang ideal. Tapi bagi kami, yang terpenting bukan penilaian orang, melainkan rasa nyaman dan ketulusan yang kami bangun setiap hari. Aku sadar, hubungan ini tidak sempurna. Kadang ada perbedaan pendapat, kadang ada perdebatan kecil. Tapi justru itu yang membuat kami belajar. Kami tidak lagi marah-marah seperti dulu, melainkan duduk bersama mencari solusi. Hari demi hari, aku semakin yakin bahwa cinta kami bukan lagi sesuatu yang dipaksakan oleh keadaan, melainkan sesuatu yang tumbuh dari waktu, kesabaran, dan rasa saling menghargai. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam hujan itu. Kini hidupku benar-benar berubah. Aku bukan lagi lelaki biasa yang pulang kerja dengan baju basah kuyup dan sepatu berlumpur, melainkan seorang pengusaha yang memiliki beberapa cabang showroom mobil yang sukses. Tapi lebih dari semua itu, aku bangga karena aku tetap menjadi diriku sendiri. Pagi ini aku berdiri di balkon rumah besar kami, menatap matahari yang perlahan terbit. Di halaman, terlihat karyawan kami sudah bersiap untuk berangkat ke cabang masing-masing. Suasana rumah terasa hangat. Adelia datang menghampiri dari belakang, mengenakan gaun sederhana namun anggun. Ia memelukku pelan. "Selamat pagi, suamiku yang hebat," katanya dengan senyum manis. Aku menoleh, menatap matanya yang berbinar-binar. "Selamat pagi, istriku yang luar biasa. Siap menjalani hari ini?" Ia mengangguk. "Selalu. Apalagi kalau kamu di sisiku." Kami berdua duduk menikmati teh hangat sambil membicarakan rencana hari itu. Kini, pembicaraan kami bukan lagi soal cibiran orang atau rasa minderku dulu. Kami berbicara tentang proyek baru, peluang kerjasama, bahkan tentang anak-anak jalanan yang ingin kami bantu sekolah. Ya, kami berdua memutuskan untuk menggunakan sebagian keuntungan bisnis kami untuk membantu mereka yang membutuhkan. Malam harinya, kami sering duduk bersama di ruang keluarga, tertawa bersama, atau sekadar menonton film favorit. Sesekali aku teringat masa lalu, saat aku harus berlari di bawah hujan membawa tubuh Adelia yang lemah. Setiap kali ingatan itu datang, hatiku bergetar. Kalau malam itu aku tidak lewat di jalan itu, gumamku suatu malam. Adelia menoleh. "Kamu menyesal?" Aku tersenyum dan menggeleng. "Tidak, aku bersyukur. Malam itu adalah awal dari semua kebahagiaan ini." Adelia tersenyum, lalu memelukku erat. "Aku juga bersyukur. Kamu bukan hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga hatiku." Kami berdua kini menjadi pasangan yang dikenal banyak orang, bukan karena kekayaan atau status, tetapi karena cerita kami yang menginspirasi.
Banyak orang yang dulu mencibir kini menjadikan kami contoh bahwa takdir bisa datang dengan cara yang tak terduga. Jika ada yang bertanya kepadaku, apa rahasia kebahagiaan ini? Aku hanya akan menjawab, jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Satu langkah berani di malam hujan telah mengubah seluruh jalan hidupku. Kini aku berjalan di samping Adelia dengan kepala tegak. Bukan karena aku bangga pada harta atau pencapaian, tetapi karena aku tahu kami telah melalui badai bersama-sama. Malam hujan itu akan selalu menjadi pengingat bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap, dan bahwa cinta sejati kadang datang di saat kita sama sekali tidak mencarinya.